Halo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa dari kelas 204. Di sini kami akan menjelaskan PPh pasal 21 dan cara menghitung pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap dengan gaji bulanan. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21? Sebelum kita mengetahui cara menghitung PPh pasal 21, ada baiknya kita ketahui pengertian PPh pasal 21 dan pemotongan pajak PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah wajib pajak luar negeri, maka diatur dalam pasal 26 UU PPh. Pemotong pajak penghasilan pasal 21. Sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor PER 16 PJ 2016 sebagai berikut. 1. Pemberi kerja terdiri atas orang pribadi dan badan, cabang perwakilan atau unit. 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, terdiri TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. 3. Dana pensiun merupakan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Lima. Penyelenggara kegiatan terdiri atas badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Kemudian, tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah sebagai berikut. Hak dan kewajiban pemotong pajak. Hak pemotong pajak yang pertama, pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun takwim lebih kecil daripada jumlah PPh pasal 21 yang telah disetor. Yang kedua, pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT PPh pasal 21. Yang ketiga, pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.
Untuk selanjutnya, kewajiban pemotong pajak. Yang pertama, setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang kedua, pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang ketiga, pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Yang keempat, pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Yang kelima, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21, baik diminta maupun tidak, pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi, bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan, telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. 2. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan. Yang ketiga, wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
Apabila Badan Peradilan Pajak belum terbentuk, maka permohonan banding dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, kewajiban wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak dalam kurung penerimaan penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang mengatakan jumlah tanggungan keluarga pada suatu tahun takwim untuk mendapatkan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak dalam kurung PTKP. Penyerahan tersebut dilakukan pada saat mulai bekerja, awal menjadi subjek pajak dalam negeri, mulai pensiun, atau dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada A. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan. B. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja. C. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dari tahun berjalan. Yang kedua, wajib pajak berkewajiban menyerahkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberian kerja. Untuk selanjutnya, menghitung pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 sama dengan tarif kali dasar pengenaan pajak. Tarif PPh pasal 21. Yang pertama, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak. Dari 0 sampai dengan 50 juta tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%. Di atas 500 juta tarifnya 30%. Yang kedua, bagian A, tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunnya. Yang pertama, tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira tamtama dan bintara, dan pensiunnya. Yang kedua, tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 3, anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira pertama, dan pensiunnya. Yang ketiga, tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 4, anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira menengah dan tinggi, dan pensiunnya. Terus kita masuk yang B. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus. Yang pertama, tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. Yang kedua, tarif 5% dari penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta rupiah. Yang ketiga, tarif 15% dari penghasilan bruto di atas 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Terus yang keempat,
Tarif 25% dari penghasilan bruto di atas 500 juta rupiah. C. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Yang pertama, tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. Yang kedua, tarif 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah. D. Tarif khusus 5% atas upah atau uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari 10.200.000 dibayarkan tidak secara bulanan. Tarif pajak penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Pegawai tetap dengan gaji bulanan. Bambang Yuliawan, pegawai di perusahaan PT Yasa Buana, ia berstatus menikah tanpa anak dan memperoleh gaji 10 juta sebulan serta tunjangan-tunjangan 4 juta sebulan. PT Yasa Buana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dari gaji dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran jaminan hari tua sebesar 3,70%, sedangkan Bambang Yuliawan membayar 2% dari gaji setiap bulan. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun Bambang Yuliawan ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar 80.000. Perhitungan PPh pasal 21 adalah gaji sebulan 10 juta, tunjangan-tunjangan 4 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 50.000, premi jaminan kematian 30.000, jadi penghasilan bruto sebulan yaitu 14.080.000. Pengurangan 1. Biaya jabatan 5% dikali 14.080.000 sama dengan 704.000. Maksimal diperbolehkannya 500.000. 2. Iuran pensiun 80.000. 3. Iuran jaminan hari tua 200.000. Total 780.000. Penghasilan neto sebulan 13.300.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 13.300.000 sama dengan 159.600.000. PTKP-nya ada 2, yaitu untuk diri wajib pajak 54 juta, tambahan WP menikah 4.500.000, ditambahkan menjadi 58.500.000. Penghasilan kena pajaknya yaitu 101.100.000. PPh pasal 21 setahun adalah 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 51.100.000 sama dengan 7.665.000. Total 10.165.000. PPh pasal 21 sebulan adalah 10.165.000 dibagi 12 sama dengan 847.083. Tetap dengan gaji bulanan. Untuk wanita, suami tidak berpenghasilan. Endang Vidyawati adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak. Ia bekerja di PT Ventura NTT dengan gaji sebulan sebesar Rp7.500.000. Endang Vidyawati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp100.000 sebulan.
Berdasarkan surat keterangan dari Pemda, tempat Endang Vidyawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli, selain menerima gaji, ia juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar Rp2.500.000. Jadi, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bulan Juli 2016 adalah gaji sebulan Endang Vidyawati sebesar Rp7.500.000, ditambah lembur atau overtime sebesar Rp2.500.000, sama dengan Rp10 juta. Penghasilan bruto sebulan, pengurangan 1. Biaya jabatan 5% dikali Rp10 juta sama dengan Rp500.000. 2. Iuran pensiun Rp100.000. Jadi, biaya jabatan Rp500.000 ditambah iuran pensiun Rp100.000 sama dengan Rp600.000. Nah, Rp10 juta dikurang Rp600.000 sama dengan Rp9.400.000. Itu sebagai penghasilan neto sebulan. Jika penghasilan neto setahun yaitu 12 bulan dikali Rp9.400.000 sama dengan Rp112.800.000. PTKP untuk diri wajib pajak Rp54 juta ditambah wajib pajak menikah Rp4.500.000 sama dengan Rp58.500.000. Nah, Rp112.800.000 dikurang Rp58.500.000 sama dengan Rp54.300.000. Itu sebagai penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan pasal 21 setahun yaitu Rp54.300.000. Nah, dikenakan dua lapis. Lapis pertama, 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000. Lapis kedua, 15% dikali Rp4.300.000 sama dengan Rp645.000. Nah, lapis pertama Rp2.500.000 ditambah lapis kedua Rp645.000 sama dengan Rp3.145.000. Pajak penghasilan pasal 21 sebulan yaitu Rp3.145.000 dibagi 12 bulan sama dengan Rp262.083. Catatan: suami Endang Vidyawati tidak menerima uang atau memperoleh penghasilan sehingga besarnya PTKP Endang Vidyawati adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status menikah. Di sini juga terdapat contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dengan gaji bulanan. Firma Utami Karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak bekerja pada PT Unggul Farmindo. Suami Firma bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Firma Utami menerima gaji sebesar Rp3 juta sebulan. PT Unggul Farmindo mengikuti program pensiun dan jam sostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp40.000 sebulan. Firma Utami juga membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000 sebulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan jaminan hari tua karyawannya setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan, Firma Utami membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. PT Unggul Farmindo mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, firma juga menerima uang lembur atau overtime. Jadi, untuk perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016, yaitu gaji sebulan sebesar Rp3 juta, ditambah lembur sebesar Rp2 juta, ditambah premi jaminan kecelakaan
1% dikali 3 juta rupiah, yaitu sebesar Rp30.000. Kemudian ditambah premi jaminan kematian 0,30% dikali 3 juta rupiah, yaitu hasilnya Rp9.000. Kemudian totalnya menjadi penghasilan bruto sebulan sebesar Rp5.039.000. Kemudian dikurangi 1. Biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto. Kemudian hasilnya Rp251.950. 2. Iuran pensiun sebesar Rp30.000. 3. Iuran jaminan hari tua sebesar Rp60.000. Totalnya Rp541.950. Kemudian penghasilan neto sebulan menjadi sebesar Rp4.697.050. Dan penghasilan neto setahunnya yaitu Rp4.697.050 dikali 12 bulan menjadi Rp56.364.600. Untuk PTKP yaitu statusnya TK _0. Untuk WP sendiri sebesar Rp54 juta. Kenapa di sini hanya untuk WP sendiri? Karena Firma sudah mempunyai suami dan untuk tanggungan lainnya itu ditanggung oleh suami Firma karena suami Firma juga mendapat penghasilan sendiri. Kemudian untuk penghasilan kena pajak setahunnya yaitu sebesar Rp2.364.600 dibulatkan menjadi Rp2.364.000. PPh pasal 21 setahunnya yaitu 5% dikali Rp2.364.000 hasilnya Rp118.230. Dan PPh pasal 21 sebulannya yaitu Rp118.230 dibagi 12 bulan yang hasilnya menjadi Rp9.852.000. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.